Hari pertama sekolah menengah di Josin, Kang Ha menyambutnya dengan gembira. Ia tersenyum dengan polos. Ia hadir di acara penyambutan semester baru dan memberikan sambutan di depan murid sekolah Josin yang dilakukan oleh Kang Ha. 강하라고 합니다. 교장쌤이? 아니, 주신의 주인. Kang Ha masuk ke sekolah Josin bukan tanpa sebab. Ia mendapatkan nilai yang sempurna dalam ujian seleksi beasiswa di sekolah Josin. Ia senang bisa masuk sekolah menengah paling bergengsi di Korea Selatan. Setelah dibubarkan upacara penyambutan semester baru, Kang Ha dengan polosnya berdiri berniat keluar di ruangan tersebut. Tapi salah satu murid menahannya untuk duduk kembali. Hal ini seperti mengisyaratkan mengenai sesuatu di sekolah Josin. Setelah salah satu murid yang paling berpengaruh yaitu Kim Rae-in keluar ruangan, maka murid-murid lainnya pun di belakangnya mengikuti keluar ruangan juga. Murid tersebut berkenalan dengan Kang Ha. Kang Ha pun menanyakan mengenai kelas pertamanya yaitu kelas bahasa Inggris. Namun murid tersebut seperti memberikan isyarat mengenai apa dan bagaimana sebenarnya sekolah Josin. Murid tersebut langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan Kang Ha di mana kelas pertamanya. Beberapa langkahnya langsung dihadang oleh sekelompok wanita sekolah Josin untuk meminta nomornya. Dengan alasan Kang Ha bisa bertanya sesuatu kepada mereka. Dengan polosnya, Kang Ha memberikan nomornya. 궁금한 거 있으면 물어보라고. 아, 진짜? 고마워. 또 보자. Hari pertama masuk sekolah, rupanya menjadi hari yang panjang bagi Kang Ha. Ternyata ia salah masuk kelas. Seharusnya ia masuk ke kelas reguler A yang berada di ujung lorong, sedangkan ini adalah kelas spesial A. Memasuki kelas barunya, dia disambut kurang baik saat ingin duduk. Di mana Kang Ha duduk, di situ selalu ada anak yang mengucapkan, "Itu mejaku." Pindah meja lagi, "Itu meja temanku." Kang Ha pun rupanya sudah menemukan meja yang cocok dan tidak ada yang mengoloknya lagi. Meja paling belakang, meja yang usang dan rusak menjadi meja tempat Kang Ha belajar di kelas. Di kelas renang, rupanya ada Kim Rian yang juga sedang latihan berenang. Yoon Hera pun datang dan mengajaknya untuk makan siang bersamanya. Mereka bertiga berada di ruangan istirahat. Namun Woon Ji buru-buru keluar ruangan. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh Yoon Hera untuk menggoda Kim Rian dengan berpura-pura minta tolong ke Kim Rian memasangkan kalung di lehernya. Namun godaan Yoon Hera ini tidak berhasil dan ia pun sontak langsung keluar dari ruangan tersebut. 안 봐도 알지. 어디가? 약속했어? 민망해서 퇴장하는 거 아니고. Yoon Hera menjemput sahabatnya di bandara. Sahabatnya merupakan pacar dari Kim Rian yaitu Jong Ye Yai, gadis cantik dari kelompok Jaeol yang baru saja pulang dari Amerika Serikat. Keluarga Jeong Jae ini mengadakan jamuan makan siang dengan keluarga Lee yang merupakan orang tua dari Woon Ji dengan alunan musik yang syahdu. Jong Jae ini rupanya mendapatkan pujian dari istri Pak Lee karena kecantikannya. Namun sayang, pujian tersebut rupanya mendapat perhatian khusus di hati Jeong Jae karena dipuji kecantikannya sangat mirip dengan ibunya. Namun Jeong Jae bingung ibu yang mana. Karena ibu kandungnya Jeong Jae dicampakkan oleh ayahnya sendiri. Dan kini Jeong Jae hidup bersama dengan ibu sambungnya. Jaehyuk pun turut ikut serta diperkenalkan oleh ibu sambungnya di hadapan jamuan makan siang tersebut sebagai putra kebanggaannya yang baru saja lulus sekolah. Selesainya jamuan makan, Jeong Jae pun pergi. Ia ingin merokok tapi dikejar oleh ayahnya. Ayahnya menanyakan atas sikap Jeong Jae saat jamuan tadi yang tidak makan. "Apakah kau tidak nyaman?" Jeong Jae pun menjawabnya dengan sopan bahwa ia tidak kenapa-napa. Lalu ayahnya pun mengajaknya untuk minum teh di lantai 2.
Dengan menunduk sopan, Jong Jae-ri ini mengiyakan ajakan ayahnya. Namun ayahnya menanyakan gaun yang dipakai oleh anaknya. Apakah itu pilihannya sendiri atau bagaimana? Karena menurutnya gaun Jong Jae-ri ini terlalu buruk dan tidak pantas untuk seperti acara jamuan tadi. Ayahnya juga menyuruh Jae-ri untuk mengubah riasannya karena dianggap warnanya kurang cocok dan terlihat seperti wanita murahan. Hal ini dinilai sama murahan seperti ibunya. Ayahnya menyuruh Jae-ri berdandan layaknya wanita yang elegan seperti ibunya. Namun Jae-ri menanyakan ibu yang mana? Apakah ibu tiri? 어떤 엄마를 얘기하시는 거예요? 새엄마요? 또! 이 립 컬러도 바꾸는 게 좋을 것 같아. Dengan amarah, ayahnya pun mengangkat tangan dan hampir menampar Jae-ri. Jae-ri pun bergegas untuk pergi. Bukan pergi menuruti perintah ayahnya, melainkan pergi dan melepaskan pakaian yang dia kenakan. Sambil mencari tempat yang menurutnya aman untuk merokok. Tidak disangka ternyata di tempat itu juga ada Kang Hye yang sedang bermain handphone mencari informasi seputar sekolah Joseon sambil memakan permen bertangkai. Melihat wanita yang penuh dengan tekanan dan stres yang diluapkan melalui isapan rokok membuat Kang Ha pun mendekati Jae-ri. Kang Ha memandangi dan mendekati Jae-ri dengan rasa ragu. Kang Ha bilang bahwa ia mengambil pekerjaan paruh waktu bermain piano di sini. Melihat Jae-ri yang berpakaian minim, Kang Ha mengelurkan sesuatu yang bisa dipakai Jae-ri. Namun ia menolaknya. Jae-ri malah meminta kemeja yang dipakai oleh Kang Ha untuk diberikannya kepadanya. Sempat menolak permintaan Jae-ri, namun dengan perasaan manusiawi, Kang Ha tidak bisa melihat seseorang membutuhkan bantuan dirinya. Kang Ha pun memberikan kemejanya untuk Jae-ri karena udara di luar memang lumayan dingin. Jae-ri pun pergi saat mendapatkan kemeja Kang Ha. Jong Jae-ri rupanya datang ke sirkuit menemui kedua temannya dan kekasihnya Kim Ri-an. Entah apa yang terjadi di antara keduanya. Jong Jae-ri bertarung di sirkuit. Dan yang menang bisa meminta permintaan apapun dan yang kalah harus melakukannya. Tidak disangka lap pertama dan lap kedua dimenangkan oleh Jong Jae-ri. Jong Jae-ri meminta satu permintaan kepada Kim Ri-an. Jong Jae-ri menginginkan putus dari Kim Ri-an. Kim Ri-an menanyakan alasan putus karena memang mereka tidak ada perselisihan sebelumnya. Tiba-tiba Jong Jae-ri berlagak seperti orang asing saat bersama kemudian hilang. 3 bulan kemudian ke Amerika dan kini kembali tiba-tiba meminta putus. Di hari sekolah, Kang Ha ternyata satu kelas dengan Jong Jae-ri dan Kim Ri-an juga. Ketua kelas mengumumkan adanya kelas lain. Karena anak baru Kang Ha bertanya ke salah satu anak kelasnya, namun hal ini tidak mendapat respon yang baik untuk menjawab pertanyaan Kang Ha. Di tribun olahraga, King Rim-an dan kelompoknya sedang duduk di tribun. Tanpa disadari, dengan spontan, Kang Ha juga ingin duduk di tribun itu. Belum duduk, tetapi Kang Ha sudah ditarik dengan ucapan bocah gila. Tentunya oleh sekelompok anak beasiswa yang ingin memberinya arahan untuk Kang Ha. Kang Ha ditarik oleh sekelompok anak tersebut yang memberikannya pelajaran bagaimana siklus kehidupan yang ada di sekolah Joseon. Sekolah ini berbeda, ucap sekelompok itu. Namun rupanya hal itu tidak dihiraukan oleh Kang Ha yang merupakan sosok yang pemberani dan rupanya Kang Ha memang mempunyai tujuan lain di sekolah Joseon. 무시하고 나대다가 지킨 장학생을 리안이가 죽여버렸으니까. 고맙습니다. 충고. Sekelompok tersebut akhirnya menanyakan, kenapa kamu bisa masuk ke sini? Karena ada tempat kosong untuk murid beasiswa. Ada anak beasiswa yang meremehkan ucapanku dan ia telah dibunuh Kim Ri-an, sambil berbisik ke Kang Ha.
Kang Ha pun tertegun mendengar hal itu sambil melepaskan tangan anak itu di bahunya. Sambil berdiri, Kang Ha pun mengatakan bahwa kita harus akrab dengan mereka supaya kita bisa bersekolah di sini sambil berjalan keluar kelas. Sontak saja hal ini menambah geram kelompok tersebut karena apa yang ia bicarakan tidak didengarkan oleh Kang Ha dengan baik. Kang Ha pun keluar kelas, rupanya ingin ke tribun menghampiri Kim Ri-an dan kelompoknya. Kang Ha mengelurkan tangannya untuk berkenalan dengan Kim Ri-an. Kim Ri-an sama sekali tidak peduli dengan hal itu dan pergi meninggalkannya. Rupanya Yoon Hee-ra ini lumayan tertarik dengan Kang Ha sejak pertama kali melihat Kang Ha. Yoon Hee-ra pun mengajak Kang Ha untuk datang ke villa untuk pesta penyambutan. Bahkan Yoon Hee-ra pun menawari akan memberikan mobil jemputan ke rumah Kang Ha supaya ikut pesta tersebut. Sesampainya di villa, Kang Ha melihat sekeliling sambil menaiki tangga. Rupanya ada security yang menyuruh semua akan masuk untuk meninggalkan handphone di sini dan bisa diambil kembali jika pestanya sudah selesai. Pesta tersebut bukan hanya untuk Kang Ha rupanya. Karena Kim Ri-an ini menyiapkan ruangan khusus juga yang sudah dihias dan beberapa hadiah brand ternama untuk Jeong Jae-ri sebagai permintaan maaf. Memasuki pesta, Kang Ha sangat kaget pasalnya di dalam pesta dia sudah disambut oleh adegan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak SMA. Berciuman dengan mesra, meminum alkohol, dan seks bebas ada di pesta itu. Kedatangan Kang Ha rupanya diketahui oleh Yoon Hee-ra. Ia pun langsung menyambut Kang Ha sebagai tamu utama pesta ini, ucap Yoon Hee-ra. Kebanyakan orang dalam pesta tersebut mengolok-olok Kang Ha sebagai anak anjing bernyali besar. Yoon Hee-ra pun langsung memberikan tantangan ke Kang Ha untuk memilih gelas minuman miras yang sudah disandingkan di depan Kang Ha. Salah satu gelasnya berisi minuman yang luar biasa. Untuk mengelabui Kang Ha, rupanya Yoon Hee-ra memilih dan meminum terlebih dahulu untuk meyakini Kang Ha meminumnya. Semua orang yang ada di pesta meneriaki Kang Ha, minum, minum, minum. Dan Kang Ha pun memilih untuk meminumnya. Setelah diteguk, Kang Ha melihat Jeong Jae-ri yang di sebelah sana. Rupanya dalam minuman tersebut sudah diberikan obat yang membuat Kang Ha pusing hingga akhirnya terjatuh dan menimpa meja kaca. Kang Ha juga merasa ingin muntah. Lantas dia memuntahkannya di kamar mandi. Tidak cukup sampai di situ, Kang Ha diajak Yoon Hee-ra dan kelompoknya untuk bermain melakukan tantangan atau menjawab jujur. Giliran Kang Ha yang mendapatkan undiannya. Kang Ha disuruh menjawab pertanyaan jujur. Wanita mana yang ingin engkau tiduri malam ini? Di meja yang menyendiri, Jeong Jae-ri sedang ketakutan akan teror akun anonim yang terus menerornya. Karena dia mengancam akan mengirimkan video tersebut ke ayahnya. Dengan wajah ketakutan, Jeong Jae-ri terus menatap handphonenya. Jeong Jae-ri pun pergi ke ruangan yang sudah disiapkan Kim Ri-an sebagai tanda ucapan maafnya ke Jeong Jae-ri. Jeong Jae-ri tidak membutuhkan permintaan maaf dari Kim Ri-an, bahkan Jeong Jae-ri juga tidak akan memberikan alasan kenapa ia tiba-tiba berubah seperti ini. Hingga ia mati tidak akan memberikan alasannya. Di situasi yang berbeda, Kang Ha rupanya tidak menjawab pertanyaan demi pertanyaan tersebut dan ia memilih untuk tantangan. Tantangan pun diberikan ke Kang Ha. Tantangannya adalah mencium mesra wanita selama 3 menit. Menatapi seluruh wanita yang ada di depannya, rupanya tidak mendorong Kang Ha melakukan tantangan tersebut. Kang Ha pun keluar dan terus berjalan dengan dibuntuti oleh kelompok Yoon Hee-ra. Kang Ha berjalan ke salah satu ruangan dengan pikiran teringat mendiang kakaknya yang ternyata dibunuh oleh Kim Ri-an. Kang Ha di sini akan menemukan bajingan yang membunuh kakaknya, serta mengungkapkan apa yang telah ia lakukan terhadap kakaknya. Sampailah Kang Ha di ruangan yang dimana hanya ada Jeong Jae-ri dan Kim Ri-an di dalamnya.
Kim Ri-an pun bertanya kepada Kang Ha, "Mau apa kamu di sini?" Hal ini ia ucapkan beberapa kali ke Kang Ha. Tanpa berpikir, Kang Ha pun langsung menghampiri Jong Jae-yi untuk melakukan tantangan tersebut. Kang Ha pun mencium Jong Jae-ri dengan mesra di hadapan Kim Ri-an. Yunhira dan kelompoknya tidak menyangka betapa besarnya nyali Kang Ha mengusik Kim Ri-an melalui Jong Jae-ri. Kang Ha pun langsung dihajar oleh Kim Ri-an hingga berdarah.